Halo guys, selamat datang di channel Cerita Tayang. Ya, kali ini filmnya menceritakan kehidupan seorang sepasang kekasih yang penuh perjuangan. Ya pasti ada kisah enak-enaknya gitu jugalah. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja kita play videonya. Ingat, film ini full spoiler. Film diawali dari seorang pria bernama Jonsu bersama istrinya. Yang dikala itu, Jonsu sedang melukis gambar istrinya yang tanpa busana. Jonsu adalah seorang pelukis gambar seksi yang cukup ternama. Sedangkan istrinya yang bernama Miko adalah sosok wanita cantik, setia dan penyabar. Setelah lukisannya hampir selesai, Jonsu pun mencoba menggoda istrinya. Namun lampu pada ruangan tersebut tiba-tiba mengalami kerusakan. 아이 조명 봐봐 조명 분위기 좋. Pada akhirnya, godaan tersebut berakhir pada lelucon Miko yang meminta Jonsu untuk membenahi lampu ruangan tersebut. 청량하고 섹시한 붓다가 폭탄처럼 펑! 폭망들 그냥 확. Scene berganti keesokan hari. Pagi itu, Jonsu harus mengantar Miko ke tempat kerjanya di sebuah toko buku ternama di kota. 고생 아니거든? 나 아직 안 힘들어. 힘들다 그러면 그때. 알았지? 고마워. Saat di toko buku, datanglah seorang wanita bernama Sun. Yang tak lain adalah teman dekat Miko. 언니! Namun akibat perselingkuhan Sun dengan suaminya di masa lalu, membuat perhatian Miko sedikit careless kepada Sun. 근데 하나씩 벗으면서 부벼대면 그냥 구석에 명품에 Sun yang selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Miko, membuat Miko hanya diam dan berpindah-pindah tempat meninggalkan Sun. 물감 사서 그림 그려서 죽어도 못 그럴 텐데. Dan pada akhirnya Sun pun mendapatkan tamparan keras dari Miko yang sudah merasa geram pada dirinya. 완전 쓰레기네 쓰레기. Hingga membuat pemilik toko tersebut datang dan meminta maaf kepada Sun. 괜찮으십니까? 죄송합니다. 일단 저 따라오시면. Pada akhirnya Sun pun pergi meninggalkan toko tersebut. Dalam derap langkahnya, Miko pun masih membayangkan kejadian saat itu, di mana Miko harus memergoki suaminya yang lagi adu genjot dengan Sun di dalam rumahnya. Namun tiba-tiba Pak Bos datang dan memintanya untuk hadir di ruangan belakang. Di ruangan itu Pak Bos hanya ngoceh pada Miko di mana ia telah melakukan kekerasan kepada pengunjungnya. 이런 말 하기 뭐하지만. 죄송합니다. 다시는 이런 일 없을 거고요. 제가 좀 더 열심히 일할게. Namun di sela-sela Miko yang harus meminta maaf, Pak Bos malah memberi tawaran kepada Miko. Ingin dipecat, atau mau kasih pelayanan enak-enak pada diriku? 나 이런 거 아주 좋아해. 잘 들어. Namun Miko lebih memilih dipecat, dan melemparkan kain selangkangan kepada bosnya. 강남 템프로 에이스 명성은 고스톱 쳐서 딴 줄 알아? 먹는 건 일도 아니야. 이게 미쳤나 아유. 이거나 주물럭거리며 딸딸이나 치셔. Akhirnya Miko pun pergi ke sebuah taman untuk menenangkan hatinya. Namun tiba-tiba handphonenya berdering, memberikan pesan bahwa suaminya telah dirawat di rumah sakit. Dia mengalami kebutaan dikarenakan pecahan kaca lampu yang tengah ia benahi meledak. Di dalam rumah sakit, tanpa sadar Miko tengah diperhatikan oleh seorang kakek tua yang bernama Tokuda. Tokuda adalah seorang pria duda yang ditinggal keluarganya dan tengah dirawat di rumah sakit tersebut.
Di ruangan dokter Miko dijelaskan bahwa sang suami mengalami kebutaan yang kemungkinan bisa sembuh atau tidak di kemudian hari. 유리 파편이 공교롭게도 양쪽 눈에 다 박혀서 Dan membuat Jongsu yang shock berat mengalami kejadian itu hingga tak bisa menerimanya. Namun dengan kesabaran Miko, ia berjanji akan setia dan merawat dirinya. Tak sekian lama pun Tokuda menemui Miko, dan memintanya untuk menemani dirinya di taman rumah sakit. 저기 나랑 얘기 좀 할 수 있을까요? 저요? Tokuda pun mengatakan turut iba atas tragedi yang terjadi pada suaminya. Dan mengatakan bahwa ia akan membantu Miko dan suaminya hingga kelak nanti. 간암 말기야. 길어야 한 달. 지나가다 우연히 들었어요. Sontak membuat Miko terharu dan merasa berterima kasih kepadanya. Akhirnya Miko menceritakan tentang kakek Tokuda tersebut kepada Jongsu. 이제 태어나서 기다리기만 하면 돼. 어? 아니 왜? 그러시더라고. 2 hari kemudian, Jongsu dan Miko pun telah pulang ke rumah. Jongsu yang masih merasa mengeluh akan dirinya, membuat Miko harus meyakinkan Jongsu bahwa ia akan setia merawat dirinya. 기분이 어때? 기분? Keesokan harinya Miko pun berkunjung ke rumah kakek Tokuda. 계세요? 안녕하세요. Kakek Tokuda yang sedang senam pagi pun merasa senang atas kehadiran Miko di rumahnya. 말기 판정 받고 다 내보냈어. 아, 그러셨구나. Akhirnya mereka pun berbincang di ruang kamar kakek Tokuda. Di ruang tersebut kakek Tokuda pun mulai menceritakan masalah dalam hidupnya. 죽기 전에 딱 한 번만. Dan menceritakan bahwa dia mengalami nyeri pinggang dan impotensi pada burung kakatua yang telah lama tidak bisa aktif kembali. Karena menurut saran dokter, kakek Tokuda harus mencari pendamping hidup agar dapat mengurus dirinya dan burung kakatuanya tersebut. Maka karena hal tersebut kakek mengundang Miko ke rumahnya. 한 번만 자주면은 내 눈 이치. Ia ingin menjadikan Miko sebagai wanita yang merawat dirinya beserta burungnya itu. 그 말을 믿으라고요? Sempat membuat Miko tak bisa berpikir, namun kakek Tokuda berjanji akan memberi hadiah dan warisan rumahnya jika Miko berhasil membuat dirinya sembuh. Akhirnya Miko pun pulang ke rumahnya. Sempat membuat keraguan dan menyembunyikan hal tersebut dari Jongsu. Keesokan paginya Miko pun menelpon Sun teman lamanya dan ingin berkunjung ke rumahnya. 소야, 그날은 내가 미안했어. 사과할게. Di rumah Sun, Miko pun langsung berlutut meminta maaf kepada dirinya. 미소야, 나 좀 도와줘. 제발. Sempat membuat Sun bingung, dan pada akhirnya Miko pun bercerita tentang dirinya dan keadaan Jongsu sekarang. 이제 뭐 대갓집 마나님이라도 된 것 같아? 미소야, 내 말 좀. Bahkan Miko pun menceritakan tentang kakek Tokuda. Karena Miko tahu bahwa Sun adalah sosok wanita yang nakal dan doyan pada hampir semua lelaki. 를 돌리자. 그럼 됐지. 눈물 난다 눈물 나. 나 그 인간한테 눈꽃만큼도 미련 없어. 어차피 이혼하기로 결심했음. 아끼지 말고 팔아. Sempat Sun menolak membantu Miko. Namun karena merasa iba atas keadaan hidup Miko, Sun pun akhirnya berubah pikiran. Dan menerima tantangan kakek Tokuda yang mengidap impoten. Akhirnya Miko dan Sun pun mendatangi rumah kakek Tokuda. Tokuda pun menyambut senang kehadiran Miko, namun tidak dengan Sun yang datang memberi lambaian genit kepada dirinya. Namun Sun malah memamerkan paha mulusnya,
dan berkata bahwa ia dapat membantu burung kakek yang 이 impoten 오빠 itu. 진짜. 물건이 뭐야, 물건? 오빠 같은 소리 하고 자빠졌네. 넌 도대체 뭐 하는? Namun Sun meyakinkan bahwa mengapa tak dicoba lebih dahulu. 일단 맛이나 보고 결정하시오. 오빠. Dan, akhirnya kakek Tokuda mencoba bermain dengan Sun. Setelah cukup lama kakek menciumi gunung milik Sun, namun tiba-tiba kakek merasa menyerah karena burungnya belum juga bisa bangun. 이기 집애가 정말. Miko pun ikut menyaksikan adegan mereka berdua, tapi kakek Tokuda pun masih belum yakin. 분이 될 것 같다. 이기 집애가 정말. Dan pada akhirnya, Sun pun meminta kakek untuk mencoba obat kuat yang biasa ia pakai. Dan Sun pun berusaha semakin keras agar burung kakek bisa bangun. Sudah hampir 1 jam Sun bermain santai berada di atas kakek, dan kakek pun mulai merasa jenuh. Dan pada akhirnya Sun pun menyerah. Sempat membuat Sun keheranan pada burung kakek yang tak bisa bangun. Dan menyarankan Miko untuk mencobanya sendiri. 언니, 랩댄스 한번 보여줘봐. 어차피 서지도 않아서 하지도 못하는 영감탱이. 형부? Akhirnya Miko pun berubah pikiran dan kembali lagi ke rumah kakek Tokuda. Dan bersedia atas tawaran kakek untuk membuat burungnya bisa bangkit kembali. 네, 유언장을 쓸게. 변호사 앞에서. Hal tersebut pun membuat Tokuda merasa sangat senang dan langsung menelpon seseorang untuk membuatkan surat perjanjian dan surat warisan sebagai hadiahnya. 네, 문대로 잘하십시오. 오케이. Sesampainya Miko di rumah, Jonsu yang tengah menunggu kehadiran Miko pun sangat senang. 보이지도 않는데 뭐. Saat di tengah malam, Miko pun kembali ke rumah kakek Tokuda untuk mencari surat warisan tersebut. Namun saat membuka lemari penyimpanan berkas-berkas tersebut pun sudah tak ada. Ternyata kakek Tokuda telah lebih tahu apa yang akan terjadi dan memergoki Miko yang telah menyelinap ke dalam 이럴 줄 rumahnya. 알았어. 어르신, 한 번만 용서해주세요. Keesokan paginya, dengan muka sedikit lesu Miko pun berpamitan pada Jonsu, bahwa ia akan mulai bekerja pagi hari ini dan berpesan agar Jonsu menjaga diri. Setelah sampainya Miko di rumah kakek, ia pun menyetujui semua permintaan apapun yang dia inginkan. 왔구나. Pertama, kakek ingin Miko menjadi seorang penari seksoi di hadapannya. Dengan sedikit goyangan nakal dan penuh rasa agar burungnya bisa bangun. Tapi kakek sudah merasa menyerah dan menyudahinya saja. Dan hasilnya pun gagal. Saat di tengah malam, Miko pun berinisiatif membuka browser komputernya, dan mencoba mencari ramuan impoten yang ampuh sebagai pengobatan. Keesokan paginya, Miko pun membeli bahan-bahan tersebut. 약재들이 전부 남성 기능에 좋은 것들인데 모두 다 124만 원입니다. Scene berganti di rumah kakek Tokuda. Miko yang telah membuatkan ramuan impoten tersebut, melanjutkan dengan teknik bekam kepada kakek Tokuda. Dan berusaha meyakinkan kakek bahwa usahanya tak akan sia-sia. 게다가 그 좋은 약재들 계속 드셨으니까
Besok harinya Miko pun kembali lagi membeli ramuan itu, dan mencoba membuatkan kembali minuman obat pada kakek Tokuda. Namun tiba-tiba, kakek tua itu berteriak-teriak gembira menghampiri Miko. 야! 은혜야! Yang tak disangka kakek Tokuda, bahwa ramuan dan teknik dilakukan Miko ternyata berhasil dengan sempurna. 이봐, 좋다! 좋다! Kakek dan Miko pun merasa senang. Tapi siapa sangka yang dibalik kesenangannya itu, bahwa kakek sudah ingin sekali mencoba lapis legit milik Miko dengan burungnya itu. Dan terjadilah, dengan menggebu-gebunya kakek Tokuda mengegas Miko hingga terengah-engah. Esok hari kemudian, Miko pun telah kembali lagi ke rumah kakek Tokuda. Miko yang merasa telah dipermainkan pun menjadi marah padanya. Namun berbeda dengan kakek Tokuda, ia malah terlihat seperti anak muda yang telah bangkit kembali. 제가 소원 들어드렸잖아요. Dan meminta jatah pelayanan pada Miko 1 hari 1 kali permainan saja. 한 번만 더 하자. Jika tak mau, dia akan membatalkan perjanjian itu. Dengan terpaksa Miko pun menerima paksaan tersebut, karena ia merasa telah terlanjur digarap oleh si kakek tua dan takut sia-sia. 주세요. 그럼 Akhirnya kakek pun ingin enak-enak lagi, dan aksi burung kakek tua pun semakin ganas, dan merasa ingin selalu bermain dengan roti lapis milik Miko. Miko yang menjalani kehidupannya sehari-hari pun semakin acuh kepada Jonsu. Dan kakek Tokuda pun selalu membayangkan paras Miko setiap malam. Esok harinya pun si kakek menunggu Miko dengan hati gelisah. Tapi berbeda dengan Miko yang merasa dipermaikan oleh si kakek. Dan meminta jatah lagi agar tubuhnya menjadi lebih gairah. Setelah permainannya selesai, kakek pun ingin meminta Miko mengantarnya ke dokter spesialis langganannya. 하는 게 안 좋으면 그런 반응이 안 나오는 법이거든. Dokter dan Tokuda pun tak menyangka bahwa perubahan kesehatan dirinya telah sangat membaik. 기적이라고밖에 표현할 방법이. Namun berbeda dengan hati Miko yang sangat merasa tersakiti. Setelah kepulangannya, Miko pun menagih janji dari kakek Tokuda. Namun Tokuda menyepelekan dan tambah semakin menekannya. 약속은 어떻게 되는 거예요? 지켜야지 당연히. 근데 너도 들어서 알겠지만 좀 시간이 오래 걸릴 것 같구나. Malam itu, Tokuda pun menghubungi Miko, dan berkeinginan datang ke rumahnya sembari memperkenalkan dirinya kepada Jonsu. Sesampainya Tokuda di rumah Miko, Tokuda pun mencoba ramah kepada Jonsu. 내 눈 받을 사람 얼굴을 한번 봐야지. 그러셔야죠. Dan memberikan oleh-oleh dalam kantung plastik. Namun siapa sangka, isi dari kantung tersebut adalah pakaian bekas milik Miko yang dikumpulkan Tokuda setelah setiap saat bermain dengan dirinya. 네가 집에 두고 간 빤스랑 브라자랑 스타킹이랑 그리고 Walaupun sambil mengobrol Tokuda selalu berbicara ramah kepada Jonsu. Namun karena Jonsu yang buta, ia selalu menggoda-goda Miko sembari mengobrol. 현올림? 그거 현올림이라고 그러지 않나? 어? 뭐가? 그래서 가끔 심통도 부리고 성질을 부리면은 그저 위아래 앞뒤로 그냥 이리 저 내가 말년에 복이 아주 많아. 고맙습니다. Setelah sekian lama bertamu, akhirnya Tokuda pun pulang juga. Dan ini membuat hati Miko merasa sedikit lebih lega. Semalam suntuk Miko memikirkan sebuah rencana yang akan dia lakukan. Scene pun berganti esok hari. Seperti biasa Miko pun diperlakukan oleh kakek Tokuda.
인연 봐라. Namun permintaan Miko kali ini ingin kakek Tokuda bermain lebih ganas. 내 오늘 수준. Akhirnya Tokuda pun menggarap ladang milik Miko mulai di ruang tamu, halaman belakang rumah bahkan sampai di ruang makan. Hal ini membuat Tokuda lebih kewalahan melayani permintaan dari Miko. Sebab karena Miko yang semakin lincah, Tokuda pun memperlakukan kehadiran Miko menjadi lebih spesial. Mulai mengajak makan bersama, memberikan kartu ATM, kotak hadiah, dan janji-janji manis yang lain. 뭘? Setelah 3 bulan lamanya, Tokuda dan Miko pun merasa lebih semangat menjalani hidupnya. Hingga pada akhirnya, Miko pun menagih janjinya kepada Tokuda, atas hadiah yang akan ia berikan selama ini. Akhirnya Tokuda pun menelpon pengacara dan meminta semua berkas dan aset miliknya untuk sebuah hadiah. 그렇게 결정하고 추진하도록 하지. 돈은 금방 입금할 테니까. Hingga akhir malam, Miko meminta kepada Jonsu untuk melakukan pengobatan matanya di luar negeri. Dengan bantuan kerabat suaminya yang akan mengantar dan menemaninya untuk beberapa bulan ke depan. Dan inilah rencana yang akan dilakukan oleh Miko, setelah aset dan harta yang ia dapatkan dari kakek Tokuda. Setelah kepergian suaminya, ia pun pergi menginap di rumah Tokuda. 근데 이건 뭐야? 옷가지들. Si kakek yang mulai merasa senang dan semakin sayang kepada Miko. Akhirnya Miko pun meminta Tokuda untuk bermain di ruangannya. 그러니까 욕심도 없어. Dengan menutup kedua mata Tokuda, Miko pun menggoyang burung Tokuda dengan kencang. Namun pada akhirnya, niat Miko adalah ingin membunuh Tokuda dengan cara menancapkan sebuah pena di dada dan kepalanya. 조용히 대줘. 정수리 백혜열의 한방로. Hingga pada akhirnya Tokuda pun meninggoy. Dan Miko pun menelpon aparat kepolisian atas kejadian tersebut. 여보세요? 여기 사람이 죽어요. Hingga di kantor kepolisian, polisi tak bisa mengungkap kasus ini dan menutupnya. 아유, 말기암 환자였네. 부검도 필요 없겠고. 이건 뭡니까? 현장에 있던데. 2 bulan kemudian, aset dan harta Tokuda pun telah berpindah tangan kepada Miko. 네, 부탁드리겠습니다. 네. Dan pada akhir film, Miko yang tengah menunggu kepulangan suaminya di sebuah bandara. 자기야! Yang tak disangka, akhirnya Jonsu telah dapat melihat dunia kembali seperti dahulu. 보여? 내가 보여? 흰색이 제일 잘 어울려.